Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Perspektif yang menemani Anda setiap hari Jumat. Kali ini spesial sekali karena program Perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas. Kali ini juga disiarkan serentak ya di Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Juga disiarkan selain di Suara Sidoarjo, disiarkan juga di Persada Kabupaten Blitar. Selamat pagi yang ada di Kabupaten Blitar. Dan juga ingin menyapa dulu pendengar ataupun sahabat di Suara Madiun. Nah, ini masyarakat Madiun yang sedang mendengarkan Suara Madiun ya. Pagi ini menemani aktivitas Anda dalam program Perspektif. Saya ingin menyapa juga yang ada di Tuban, yang saat ini sedang bergabung di Pradia Suara Tuban. Selamat pagi juga untuk Radio Mahardika Bondowoso. Wow, Bondowoso ya. Saya jadi kangen nih, pengen ke sana lagi. Coba pengen beli tape Bondowoso, itu katanya kan terkenal enak sekali ya. Selamat pagi juga yang ada di Radio Guyup Rukun Tulungagung. Selamat pagi Tulungagung. Ersal Nganjuk, apa kabar juga untuk semua pendengar Ersal Nganjuk? Pagi ini saya juga ingin sapa kota kelahiran saya dan masyarakat Kota Blitar yang saat ini sedang bergabung di Mahardika FM Kota Blitar. Selalu sehat semua mudah-mudahan ya. Saya juga ingin sapa dulu sahabat atau pendengar yang sudah bergabung di Wika Kabupaten Mojokerto. Selamat pagi juga yang ada di Praja Angkasa Trenggalek. Apa kabar semua pendengar ataupun yang sedang nonton juga di Suara Pacitan? Mudah-mudahan selalu sehat juga yang ada di Pacitan. Suara Pasuruan yang pagi ini juga akan bergabung dan mengajak pendengarnya di Suara Pasuruan di program Perspektif ya pagi ini. Saya juga ingin sapa dulu yang ada di Suara Sampang. Apa kabar Sampang? Nah ini dia, kita juga saat ini juga nanti bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di Suara Bangkalan. Dan juga saya ingin sapa dulu yang ada di Gresik yang sudah bergabung di Suara Gresik. Selamat pagi semuanya. Ralita Pamekasan, apa kabarnya di Pamekasan pagi ini? Cerah mudah-mudahan ya, dan kita nanti akan diskusi bersama di program Perspektif. Selamat pagi juga yang ada di Magetan Indah. Apa kabar juga yang ada di Suara Ngawi pagi ini? Terima kasih untuk yang sudah bergabung karena kita pagi ini bersama untuk berbincang atau berdiskusi ya di program Perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Pagi ini nanti kita akan bahas media di saat pandemi, edukasi atau bikin ngeri sih? Wah ini dia. Kita pagi ini sudah bersama dengan karena pagi ini juga Perspektif disiarkan juga lewat Zoom. Jadi kalau Anda ingin menyapa dan ingin sharing juga lewat Zoom, ID dan passwordnya bisa ditanyakan ya tim redaksi di Suara Sidoarjo. Pagi ini saya bersama Karina Putri yang juga nanti bisa memberikan informasi juga untuk Anda ya, kalau Anda yang ingin gabung di Zoom ya untuk password dan juga ID-nya. Nah, saya pagi ini sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto. Oh ya sebentar. Selamat pagi, semangat ya. Semangat. Ada yang beda loh pagi ini. Kenapa pakai peci warna putih nih? Pas soalnya habis subuh aku terus harus nemani anak ngaji dan anak sampai hari ini juga. Sekolahnya kan harus, katanya hari anak ini kan anak Indonesia bahagia di rumah aja gitu ya. Kita bahagiakan. Oh gitu.
kita temani dan seluruh pendengar saya yakin ini mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Sehat ya kan ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Ya. Ya, Japarto, pagi ini spesial. Kenapa saya juga semakin lagi semangat? Karena sepertinya ini memang program perspektif selalu membuat kejutan setiap pekannya gitu ya. Pekan lalu kita ngobrol dengan Bapak Mas ya. Wah ini suaranya agak besar sudah nih. Oke, Mas siapa? Mas Wabub ya? Mas Wagub. Wah kalau Mas Wagub. Akhirnya habis siaran perspektif kemarin dengan beliau ya chatting, SMS-an, tambah rajin. Gitu ya, alhamdulillah. Berarti positif ya, silaturahmi terus berjalan akhirnya ya. Oke. Dia kan menyambungkan. Dia itu kan perannya di pandemi ini justru nyambungkan, tambah bikin sehat. Jadi sehat apa jadi penyakit itu media hari ini sebenarnya akan menentukan relasi perhubungan kita. Sekarang kita ketemu sehat semua, alhamdulillah. Gitu kan? Jadi kalau ditanya Cak, di masa pandemi edukasi apa malah persekusi atau malah jadi intimidasi, yang jelas perspektif itu menyehatkan. Jadi kalau media yang bergabung, saya senang mulai dari Pamekasan itu mahasiswa saya pagi-pagi sudah mengingatkan, kami sudah dengarkan loh Pak. Oh ya? Wah, alhamdulillah. Keluarga yang Madiun, pagi-pagi terus gini, wes pokoknya tak setel deh, mulai subuh. Kemudian Blitar kan Mbak Rita itu sudah wis lakone ini misalnya. Nah iya bener banget sama Mbak Rita, kota kelahiran saya juga. Keluarga saya sudah saya info juga di Blitar. Ayo dengarkan Radio Mardika pagi ini gitu. Akhirnya loh ya. Akhirnya Mbak Atika ketahuan Cah Blitar loh ternyata. Iya. Cah Blitar. Ada M-nya kalau nyebutin Blitar itu biasanya. Blitar. Oke, baik. Pagi ini nanti sebetulnya kita juga. Nah, ini dia. Kita masih menunggu narasumber kita lainnya juga. Ada Mas Afif Amrullah. Ini beliau adalah Ketua KPID Jawa Timur. Nah, ya ini mungkin kita masih tunggu ya untuk beliau bisa bergabung juga dengan kita. Japarto. Kan biar sambung karena ya apa 3 periode urusan KPID kan saya panselnya, jadi ngerti gitu loh. Nah, nyambung lagi ya kan, akhirnya. Oke. Nah, Cak Parto mungkin, karena sambil kita menantikan Mas Afif untuk bergabung dengan kita pagi ini. Kemarin sih memang infonya beliau ada jadwal perjalanan ke Malang. Cuman saya tanya, nyetir enggak? Enggak kok. Oh ya sudah, enggak apa-apa, berarti bisa untuk gabung ya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung dengan kita. Cak Parto, ini kalau kita ngomongin tentang media di saat pandemi, ini kalau temanya ini ngeri memang ya. Edukasi atau bikin ngeri loh. Redaktur sama paling Mas Aris ini. Kayaknya ya, antara Mas Aris dan Mas Diding ini mereka selalu ini kolaborasi. Oke, media di saat pandemi, edukasi atau bikin ngeri, memang beda ya peran media saat ada pandemi dan sebelum pandemi ya. Ini sebetulnya kalau kita lihat peran media kan kalau kita kan kemarin juga ada program ya terkait dengan memberikan update informasi terkini tentang COVID-19. Tapi malah justru dapat malah dapat penghargaan loh, Cak Parto. Nah, kalau menurut Cak Parto sendiri, pandangan Cak Parto seperti apa nih? Gini, saya yakin hari-hari ini semua orang membutuhkan informasi. Bahkan kita kan nggak bisa urip nih kalau ada berita, ya nggak ada berita. Dan kisah-kisah kalau hari Jumat ini, kisah-kisah nubuat, kisah-kisah nabawiyah, kisah-kisah para nabi itu kan sebenarnya penyiar berita. Untuk itu menyiarkan, memberitakan itu sebenarnya tugas-tugas kenabian. Saya ingin spiritualisasi terlebih dahulu bahwa jadi reporter, jadi penyiar, jadi MC, jadi wartawan, jadi pemberita
itu menjalankan fungsi kenabian. Anda bukan nabi, tetapi Anda menjalankan fungsi-fungsi kenabian. Anda menebarkan informasi, tapi ingat, informasi yang disebarkan adalah informasi yang syiddiq, yang menunjukkan kejujuran. Maka pasti jadi obat. Oh, kalau hari ini yang ada pandemi, semua diberitakan. Kalau tidak ada media, tidak memberitakan, kita semua tidak bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan. Sehingga itu satu kodrat bahwa teman-teman di media, Mbak Atika CS, dan seluruh radio yang bergabung hari ini, sebenarnya Anda pasti oleh amal ahli surga misalnya. Karena apa? Anda memberitakan, tapi pemberitaannya yang menyehatkan, yang edukasi, yang mendidik, yang mendidik. Kalau Anda memberitakannya itu ada kebohongan, ada kepalsuan, ada dusta lah, gitu ya, ada dusta. Kalau ada dosa, bukan salah medianya, tapi salah yang berdosa, salah yang berdusta. Nah, inilah yang mengintimidasi. Oh, orang belum kena COVID diberitakan kena COVID, tapi pintere ada reporter kan gini, diduga kok kan, diduga. Kalau diduga itu tidak usah didugakan, ya. Karena perbuatan menduga-duga itu menjadi tidak presisi. Itu punya potensi dusta menduga itu. Tapi kalau oh ya, yang positif jelas sekian, yang sembuh sekian, yang belara sekian. Untuk itu apa? Media bisa mendidik, bisa juga mengintimidasi. Tapi yang jelas kalau media bergabung di acara perspektif pasti cerdas, tidak culas. Wah, itu dia. Keren. Tidak mesti cerdas, tidak boleh culas. Pasti didik, tidak nyekik. Nah, untuk itu guys, nek kepengin sehat rungokno terus perspektif. Bersama radio-radio pemuda seluruh Jawa Timur, kurang apa ya gini. Kayak ngene iki kayak iklan tenanan ya. Lah itu bener. Boleh nih jadi nanti kita endorse ya. Oke, Caparto. Sama. Ya. Sama dengan media ini juga kayak ibu-ibu. Nah, ya kan kayak ibu-ibu gitu loh ya. Kayak pasangan-pasangan kita, siapapun, wanita itu kan spektakuler, ya. Percaya? Biar bener, paham percaya. soal perwanitaan, ya. Ya, kalau kita kisah-kisah Adam, nyaris bagi Adam itu lebih mengikuti wanita daripada kaidah surga. Itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ya. Jadi Nabi Adam saja itu menghendaki ini anu Mbak, teman-teman orang ya wis pokoknya pas tekong ini ya kudu disopo ya. Nah, teman-teman media itu matur nuwun Cak, matur nuwun. Nah, iki ya sambil siaran pada langsung loh. Ya, jadi Nabi Adam itu ya Ya. Wah. Oke, sinyal nih kayaknya ya. Wah, suaranya terputus nih, Caparto. Oke, kita tunggu dulu ya sambungan dengan Caparto kembali pagi ini. Kita masih bahas tentang media di saat pandemi, edukasi atau bikin ngeri sih. Silakan Anda yang mau bergabung bisa sampaikan sharing Anda atau pendapat Anda. Karena kita ngobrol bersama ya, sharing bersama pagi ini. Oke. Nah, ini sudah kembali lagi. Sorry, ini ki ono tamu gak disopo yo gak enak yo pas ning kebun belakang tadi yo. Oke. Iya. Enggak apa-apa, saling menyehatkan, saling menunjukkan. Jadi Nabi Adam itu betapa luar biasanya dia ikut wanita daripada memperebutkan surga. Akhirnya bagi Nabi Adam, ya apa-apa wis aku ndandok swarga. Ndok donya ndak apa-apa Tuhan, asal bersama wanita. Paham ya? Iya. Akhirnya kan Nabi Adam memang bersama-sama. Wanita itu menjadi media penting, instrumen yang bagus, tapi ingat bahwa iblis penggoda itu pertama-tama yang digoda itu wanita. Media sebagai gadis cantik, sebagai ibu rumah tangga mudah tergoda. Mudah tergoda. Kalau yang dekat dengan satu
pengusaha, wartawan tertentu, reporter tertentu atau apapun tertentu wis kadung ngepost ning kono gak dimutasi-mutasi, akhirnya begitu dekat pergaulannya kadang-kadang beritanya menjadi tidak objektif. Nah, yang begitu-begitu harus terus. Untuk itu kenapa kok perlu mutasi? Wartawan yang ngepost no kene gak no kene tok dipindah-pindah, kecuali Mbak Atika nggak usah dipindah, cocok berperspektif sebenarnya. Nah, itu akhirnya saya ingin kisahkan juga, kalau saya hari ini tulis di sebuah koran itu jubah Joko Chandra itu sangat menyeret kekuasaan, jubah jilbab itu bagus. Tetapi itu bisa juga menyeret-nyeret kekuasaan, kan gitu. Jadi seolah-olah sang jubah kuasa. Untuk itu media, nah media ini kan kekuasaan keempat saat itu. Saat itu kekuasaan keempat. Media harus menjaga ruhnya, marwahnya sebagai sumber berita yang terpercaya, cerdas, lugas, perspektif luas, itulah bahasa keren kita itu. Nah ini Mas Rafiq masuk. Sopon Mbak, sopon iki KPID, engko nek gak ngono sampean engko dievaluasi radio-radio ini. Oke, baik. Ya, sopon itu Mas Afif. Oke, baik, kita boleh sama dulu Mas Afif. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Afif? Alhamdulillah baik. Baik, Mohon maaf, alhamdulillah. nyetir. Ini lagi nunggu teman mau berangkat ke Malang. Oke, saya kira tadi udah berangkat, masih belum ya, masih di rumah ya? Ngocok berangkat sih, nek mari siaran ae budalo. Siap Prof. Salam Prof. Waalaikumsalam, alhamdulillah tambah sehat. Kayaknya rezekeni dong gone KPID itu. Beda tampilannya waktu ikut fit properties beda Mbak Ati. Mas Afif ini. Ya, jadi Prof Suparto kan memang seleksi ya. Jadi di antara orang yang bertanggung jawab membuat saya dari KPID ya jenengan kan gitu. Insya Allah ya. Kasih api-api, yang penting untuk itu amanah, saya seneng mensupport, untuk itu seneng kalau Mas Afif hari ini juga tampil sehingga bisa tahu. Saya nanti akan butuh banyak informasi menurut jenengan selama ini peran media di saat pandemi, banyak didiknya, apa banyak bikin susahnya, banyak bohongnya, apa banyak jujurnya, data-datanya piye ungkapen. Saya yakin nih radio-radio yang bergabung acara hari ini koyo apik kabeh ya. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi ini yang beda dari Mas Afif sama Cak Parto. Mas Afif tadi panggilnya Prof gitu ya. Tapi Cak Parto ini di program Perspektif kok saya manggil Prof di awal, itu nggak mau loh Mas Afif. Nggak boleh. Gitu. Memang ini Perspektif ini kan nggak boleh profesor, kompresor. Oke, Mas Afif sudah diajukan ini untuk sharingnya oleh Cak Parto terkait dengan media di media di saat pandemi ini. Seperti apa kalau dari data realnya sebetulnya? Ya, banyak perspektif sebenarnya yang bisa kita lihat ketika kita membicarakan tentang media di masa pandemi. Pertama dari sisi perspektif dampak atau industri gitu ya. Maka media ini menjadi salah satu aspek atau pihak yang juga paling terdampak dari adanya pandemi. Banyak sekali cerita maupun informasi dari kawan pengelola media maupun cetak dan juga terutama juga media elektronik seperti televisi dan radio yang sebelumnya yang harusnya Ramadan itu kan biasanya menjadi musim panen gitu ya, karena banyak produk-produk ataupun industri-industri yang kemudian meningkatkan pemasaran, karena masyarakat juga biasanya pada saat Ramadan itu meningkatkan konsumsinya, meningkatkan frekuensi untuk membelanjakan sesuatu begitu. Tapi begitu karena pandemi, lalu banyak kemudian vendor maupun produk-produk yang harusnya sudah kerjasama dengan media itu kemudian batal. Di sisi yang lain, beberapa iklan kan biasanya tidak langsung bayar di awal ya, tapi di belakang. Nah, karena ada problem pandemi ini, kemudian beberapa iklan yang seharusnya masuk menjadi
pemasukan dari teman-teman media itu akhirnya tertangguhkan atau tertahan, tidak bisa tertagih begitu. Itu dari sisi industri. Beberapa yang lain juga terdampak bukan karena industri, bukan karena persoalan industri, tapi karena perspektif pencegahan COVID. Misalnya ada teman-teman di Batu itu yang pemerintah desanya sangat ketat menerapkan protokol pencegahan COVID, sehingga pembatasannya dilakukan secara maksimal. Teman-teman media tidak bisa seenaknya keluar masuk ke area itu, sehingga beberapa di portal begitu, dan mereka tentu kesulitan untuk bisa mengakses kegiatan-kegiatan siaran. Terus di sisi yang lain juga karena kita tahu kan ada pengurangan kerumunan dan seterusnya ya, sehingga banyak sekali TV maupun radio yang biasanya menghadirkan penonton atau menyelenggarakan kegiatan off-air itu mulai sekitar Februari itu kemudian ditiadakan semuanya, dan tentu ini juga berpengaruh. Nah, perspektif lain bisa kita lihat dari sisi peran gitu ya, peran media. Saya izin fokusnya ke media penyiaran itu untuk ikut serta melakukan pencegahan melalui kegiatan-kegiatan siaran. Maka sebagian besar sudah melakukan itu dengan cara menyiarkan iklan layanan masyarakat, baik itu yang diproduksi oleh kami dari KPID, ada juga yang kerjasama dengan pemerintah provinsi, begitu juga teman-teman yang sudah menyiarkan atau memproduksi ILM sendiri. Itu hampir semua sudah melakukan itu. Lalu di antaranya yang lain juga banyak lembaga penyiaran yang melakukan kegiatan siaran baik dalam bentuk talk show, dalam bentuk pemberitaan, itu semuanya dilakukan dalam rangka memberikan informasi maupun edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Nah, dari sisi negatifnya tentu ada, bahwa pemberitaan-pemberitaan yang terus-menerus mengenai COVID itu sedikit banyak juga memberikan dampak negatif. Misalnya menimbulkan ketakutan, lalu meningkatkan kecemasan. Ada juga yang kadang-kadang informasinya justru kontraproduktif. Kontraproduktif misalnya maunya memberikan informasi yang baik, tapi justru direspon sebaliknya oleh masyarakat. Nah, beberapa contoh misalnya soal angka peningkatan jumlah COVID itu memang bagus dari sisi memberikan informasi, tapi kan justru kemudian ada kalanya ini membuat masyarakat menjadi menjadi takut lah, seperti itu, semakin takut, bahkan kadang-kadang juga merasa bosen gitu. Maka teman-teman mengistilahkan berita COVID itu ibaratnya seperti nasi yang sudah basi, tapi nggak ada lain gitu. Jadi menu, ibarat orang datang ke rumah makan, menunya cuma satu, ya nasi itu, sehingga mau nggak mau harus ditelan seperti itu. Nah, hal-hal itu yang kemudian diantara lah yang saya lihat dari dampak negatif. Di sisi yang lain juga mereka kadang-kadang juga merasa kesulitan karena data dari pemerintah itu kadang-kadang juga sulit untuk diakses gitu. Contoh kecil misalnya berita tentang puluhan orang yang dinyatakan positif COVID pada saat untuk RRI misalnya, Radio Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Itu diberitakan awal Juli. Kenapa? Karena pemerintah baru membuka itu. Setelah saya konfirmasi ke para pimpinan di RRI Surabaya misalnya, ternyata itu sebenarnya kejadiannya sudah pertengahan Juni. Sehingga ketika diberitakan awal Juli mereka sudah sembuh gitu. Tapi yang muncul kan berita positifnya saja. Nah, setelah saya dalami ternyata ya memang pada saat pertengahan Juni pemerintah belum membuka berita itu, baru membuka data itu, baru membukanya pada awal Juli di saat mereka semua sebenarnya sudah dinyatakan negatif dari COVID. Nah, hal seperti ini juga menjadi kendala bagi teman-teman media karena teman-teman kadang-kadang kesulitan untuk mengakses data-data seperti itu. Belum lagi misalnya perbedaan kebijakan antara yang pusat dan daerah, terus antara daerah satu dan daerah yang lain, itu di level para jurnalis juga memberikan menjadi salah satu yang menyulitkan bagi mereka. Gitu. Sementara itu, Mbak Atika. Oke, baik. Nah, ini dia. Jadi
Ya sih kalau Kan kita tepuk tangan Mbak Atika. Oh iya, oke. Edukasinya positif banget gitu loh ya di awal penyampaiannya begitu ya tentang peran media itu. Tapi memang itulah kenyataannya. Jadi yang paling berbahaya itu saat kita memberikan informasi ternyata masyarakat justru menanggapinya dengan cara pandang yang berbeda gitulah. Nah, inilah hadirnya program Perspektif ya Cak Parto untuk menyamakan sudut pandang kita bersama gitu ya. Salah satunya. Katanya tadi kan menunya menu COVID. Kalau iklan masuk apa urung? Nah ini dia, saya memang harus jeda dulu sebentar gitu ya untuk beberapa komersial break. Cak Parto dan juga Mas Afif, ini menarik sekali. Nanti kita juga akan lanjutkan lagi untuk diskusi kita pagi ini, karena memang pagi ini program Perspektif juga disiarkan serentak di Radio Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Pradia Suara Tuban, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Ersal Nganjuk, Mahardika FM Kota Blitar, Wika Kabupaten Mojokerto, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Suara Sampang, Suara Bangkalan, Suara Gresik, Ralita Pamekasan, Magetan Indah, dan Suara Ngawi. Sahabat-sahabat semua di Jawa Timur yang sudah bergabung pagi ini, kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi.
Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Jawa Timur, dan pagi ini kita masih bahas ya tentang media di saat pandemi, edukasi atau bikin ngeri. Masih ngobrol bersama dengan Mas Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur, bersama juga dengan Bapak Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER. Cak Parto kita sapanya biar lebih akrab ya, Cak. Ini sebelum kita lanjutkan obrolan kita, boleh saya bagi waktu dulu dengan pendengar kita yang sudah sahabat Suara Sidoarjo ataupun yang enggak tahu saya dari mana ini yang sudah bergabung untuk sharing juga pagi ini. Saya ke redaksi dulu. Karin. Iya, ini ada satu. Dari siapa, Rin? Dari Mbak Yulia di Facebook Suara Sidoarjo. Oke. Iya. Julia, kalau dia nggak SMS itu malah tak bolehin loh ya. Oh.
Ya Rin. Jadi Mbak Yulia ini mau sharing. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Kalau kita memandang dari sudut kacamata negatif, yang kita terima bawaannya ngeri dan paranoid. Tapi kalau kita memandang dari sudut kacamata yang positif, yang kita terima justru malah memberikan edukasi dan informasi. Di mana kedua hal tersebut, edukasi dan informasi memang sangat penting kita perlukan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, gimana ini? Siapa dulu yang mau tanggapi dulu, Mas Afif atau Caparto dulu deh, boleh? Baru nanti ke Mas Afif. Ya, semua Mbak, ono sing gurung kita sopo? Siapa? Diskominfo. Iya, Mas Angga. Bahaya. Oh iya. Mas Angga ya, Diskominfo Pasuruan ya. Oke, silakan jawab Toto. Tadi Ibu, kita sudah mendengar bagaimana perspektif dari KPID Jawa Timur. Kemudian dari sahabat kita Mbak Yulia juga sudah menyampaikan pandangan, semua tergantung perspektifnya. Memang acaranya kan perspektif ya. Nah, jadi ya tergantung perspektifnya. Jadi sama dengan begini. Jangan sampai kita ini mengikuti media itu tidak pernah menjadi tuan. Pesan saya adalah jadilah seluruh pendengar itu tuan dari medianya. Artinya kita senantiasa punya pilihan-pilihan. Dalam arti begini, jangan sampai antara yang didengar dan yang diutarakan menjadi berbeda. Itu sama dengan orang ini lain yang gatal, lain yang digaruk. Berarti kan? Lain yang gatal, lain yang digaruk. Ya. Kalau yang gatal pantatnya jangan digaruk jidatnya, nggak berhenti-berhenti gatal. Ya, sama dengan pemberitaan-pemberitaan itu. Teman-teman media saya yakin paham. Tadi diutarakan, cak menunya koyo ini nang restoran yo kafe mek nasi tok, nasi yo basi banget. Tapi di tangan media Mas Afif, nasi yang basi itu bukan berarti kemudian tidak bisa diolah. Di PP dhisik dadi karak. Lah ngono ya. Nah, setelah jadi karak engko dibesusi lagi lah nggone anu aku biyene mak-mak ndon desa mak karak itu terus dijadikan lagi aking campur kelapanya, ada kelapanya ini kan iklannya, ini iklannya lancar ini mau insya Allah nih iklannya lancar ini semua bahagia ya. Nah sekarang ini semua rakyat Indonesia bahkan ini di seluruh dunia kan jadi reporter kabeh hari. Semua pendengar itu loh isok dadi wartawan, dadi sumber berita, udah. Ini kalau dalam perspektif keilmuan, matinya para ahli karena seluruh rakyat bisa jadi ahli. Wong jagongan yang analisis politik luar biasa. Enggak tahu arek cangkruan nih loh, terminalan, perempatan, remaja-remaja perempatan. Itu kalau cerita analisis tentang kasus COVID ini ngalang-ngalai kita yo. Entah ini konspirasi internasional, sebaran konflik dunia global aku ini. Saya cek melipis itu diskusi no konspirasi aku. Iku loh, tonggomu loh rek mati. Kena COVID itu kan wis jelas lah itu. Tapi yang tidak bahas itu soal apa? Soal tentang konspirasi, tentang pandemi, tentang WHO, tentang vaksin. Aku ojo melip untuk perapatan ini. Nah, disinilah peran dari sahabat-sahabat di radio, di media ini menjaga daya nalar pendengar, menjaga daya nalar seluruh sahabat. Siapa lagi yang harus bisa dipercaya kalau tidak kita? Acara perspektif ini harus membangun trust. Membangun trust tentang pandemi itu begini, tren hari ini semacam ini. Tapi hebatnya kalau mendengarkan perspektif ini dan radio-radio yang bergabung hari ini dan selanjutnya, yang selanjutnya ini maksudnya, ojo mek dino iki tok rek, Jumat mana itu ya ilingo, ngono Mas Afif ya. Kan bawahmu dievaluasi karo Mas Afif KPID, ya. Tidak istiqomah, tidak ajek lah. Izinnya dikoreksi. Nah untuk itu apa? Ayo kita suarakan apa? Melalui media kita ini.
di mana teman-teman yang ada di pemerintahan, di radio-radio plat merah itu harus bisa menjadi rujukan, jangan sampai ada distrust. Jangan sampai ada distrust. Untuk yang informasinya harus baik, harus benar, harus indah. Bener toh enggak cukup, bosen. Tanya tadi Mas Hafiz, di berita no terus tentang ini bosen. Untuk itu harus ada keindahan apa? Ono jedahnya, ono iklane, musik iklan ono kene rek untung mon tambah iklan ono kuner barang loh ya. Nah, ada apa? Ada jedanya untuk ini ono musik-musiknya harus dibuka. Orang tidak hanya butuh berita, tapi orang juga butuh warna dan suara, kan gitu. Dari dulu penyiar itu hanya urusan soundable, soundnya tok, suarane tok, enak, wis rupane kaya apa kan. Tapi hari ini media, Anda tahu tentang saya, Anda tahu Mas Afif, gantengnya kata saiki itu ya perawatan wis jalan, ya. Tandani kok soal wis ana operasionale barang. Mbak Atika kita sekarang tahu artinya apa? Yuk teman-teman semua, sahabat kita adalah media kita manfaatkan menjadi jejaring bersilaturahmi kita, bersahabat kita punya persahabatan yang luar biasa. Hari ini aku kenal Karin koyo opo, kita tahu Mbak Yulia koyo opo, seluruh pendengar kita kayak apa. Tapi ingat bagaimana beritanya bisa sehat. Mau konangan loh, ini hati-hati. Di studio itu hati-hati. Contoh tadi ono sing dekat Mbak Atika, bukan urusan cemburu ini. Coba tidak pakai masker Mas Afif. Tidak pakai masker. Yang berbicara. Loh itu ketahuan. Ya nek dipotret arek-arek di viral no. Lho studio narasi Sidoarjo gak pakai ngono kaya apa sampean ayo. Nah, ini urusan precautionary principle, artinya keberhati-hatian. Pikirin ini, Cak, mbok yo ngono mau iku dicat ae, Cak, aja diomongno ndok ngene wong gak acara perspektif. Saya mau tanya tahu dari mana itu ada seorang di dekat saya. Di antara kita ya Mas Afif ya, di antara kita ya untuk kita ya. Ono konangan titik-titik menunggu dadi bumbu. Nah Cak Parto, nah Mas Afif, ini kan tadi dijelaskan banyak perspektif ya Cak Parto ya sebetulnya. Ada banyak perspektif, ada banyak dasar dalam konteks pemberitaan atau media di saat pandemi ini. Banyak faktor begitu yang menjadi latar belakang kondisi media sekarang ini mau tidak mau juga ada pengaruh, mendapat pengaruh dari adanya COVID gitu kan ya di era pandemi saat ini, di saat pandemi seperti ini. Tapi Mas Afif, bagaimana sih sebetulnya PR sebetulnya yang jadi bikin penasaran? Kita tuh kan memberikan edukasi, kita memberikan informasi. Ya kalau media yang saya belajar ya, itu kan juga memang kalau ada data itu lebih bagus. Tapi kok tadi data justru membuat masyarakat khawatir. Kalau dari KPID sendiri dalam koridor pemberitaan yang harus diberikan oleh media kepada masyarakat itu seperti apa sih sebetulnya? Ini boleh di-sharingkan dong? Ya, tadi yang disampaikan Cak Parto ya, saya jadi ikut-ikutan manggil Cak Parto ini. Iku sing soke, iku sing sanate soke. Ya. Yang saya Cak Parto tadi menarik, jadi betul bahwa dalam menyampaikan informasi itu kan ada seninya ya, ada variasi yang perlu dikembangkan. Artinya tidak hanya memberikan berita yang bersifat angka atau data melulu, tapi ada beberapa variasi. Dan setelah 2 bulan berlalu, Cak Parto dan juga para pendengar semuanya, ada pola yang berubah dalam pamatan kami. Jadi kalau awal-awal itu orang kemudian orientasinya pada data, angka, kemudian kejadian peristiwa meninggalnya, peristiwa di rumah sakit lah dan seterusnya. Tapi kemudian setelah 2 bulan berlalu, teman-teman media juga akhirnya ahli kan dalam beradaptasi, sehingga beberapa kontennya itu mulai banyak yang bervariasi. Misalnya sudah mulai ada yang mengambil sisi humanisme, misalkan bagaimana masyarakat justru di tengah kesulitan itu ada yang meningkatkan kepedulian atau jiwa sosial. Itu ada beberapa yang masuk. Nah, misalnya ada beberapa TV yang menggelar konser
bersama para artis termasuk almarhum Budi Kempot misalnya, lalu dari situ kemudian bisa menggalang dana untuk membantu masyarakat yang kesulitan. Kemudian ada juga yang memberikan perspektif dari sisi bagaimana kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan masa sulit supaya mendapat keuntungan. Mulai dari yang misalkan ada yang bisnis kuliner, ada yang bisnis mengembangkan produksi masker kain, ada juga beberapa UKM yang bisa atau mau mendapatkan order untuk produksi APD dan seterusnya. Nah, beberapa hal itu kemudian menjadi variasi bahwa di saat-saat yang sulit itu kalau kreatif masih bisa kemudian dilakukan beberapa hal yang bisa menguntungkan begitu. Nah, itu juga menghiasi beberapa konten media setelah teman-teman media melakukan adaptasi. Dan di KPI di Jawa Timur sendiri juga bekerja sama dengan asosiasi LPPL ya. Pada saat Ramadan kemarin kan juga akhirnya membuat program bersama, yaitu ngabuburit online. Ini dikomandani oleh teman-teman yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya. Jadi atas dasar karena kami memahami bahwa ada kesulitan dari teman-teman media untuk memproduksi siaran, maka kami dengan Al-Akbar kemudian bekerja sama untuk memproduksi konten yang menghadirkan para narasumber secara virtual, dan itu disiarkan secara live maupun secara tertunda oleh teman-teman radio maupun televisi di Jawa Timur. Waktu itu setidaknya ada 15 TV dan sekitar 56 radio lah, termasuk beberapa di antaranya LPPL. Jadi mereka tinggal masuk ke link YouTube lalu itu disiarkan secara serentak. Nah, yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh Al-Akbar juga kalau dalam kondisi tidak COVID. Kalau dalam masa Ramadan kan biasanya Al-Akbar ya secara reguler menyelenggarakan yang namanya pengajian rutin, kemudian tarawih, lalu dan lain-lain lah. Tapi karena pada saat itu tidak ada kegiatan tarawih berjamaah, tidak ada pengajian rutin, maka Al-Akbar pun juga berinovasi. Gimana ya caranya supaya Al-Akbar bisa tetap melakukan kegiatan dakwah, tetapi mesti tidak melanggar protokol pencegahan COVID. Maka muncullah program ngabuburit online itu yang kemudian ini sekaligus membantu atau memberikan pilihan bagi kawan-kawan lembaga penyiaran untuk menghadirkan kegiatan siaran religi di masa Ramadan itu. Nah, makin ke sini ini juga sudah semakin bervariasi. Bahkan salah satu anggota dari asosiasi LPPL itu Japarto, misalnya Realita FM di Pamekasan itu, mereka punya program 1 jam belajar bersama Realita FM. Jadi mereka mau bersama dengan Dinas Pendidikan, lalu menghadirkan guru untuk siaran di studio secara bergiliran. Ada misalnya Senin SD, kemudian nanti Selasa SMP dan seterusnya ya. Itu gurunya bersiaran di radio, mungkin sebagian juga dilakukan secara visual. Nah, masyarakat atau anak-anak didik yang sekarang sedang melakukan pembelajaran daring itu bisa mengakses dari radio itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa problem pembelajaran daring ini kan sepertinya tidak semua masyarakat kita siap. Bahkan sekolah dan gurunya pun juga sebagian belum siap. Karena kita memang belum pernah melakukan dan belum pernah membayangkan bahwa akan terjadi satu hal yang seperti ini. Sehingga begitu dilakukan pembelajaran secara online atau secara daring, ada yang mungkin HP-nya nggak support, ada yang mungkin kuotanya nggak cukup, ada juga yang mungkin bahkan dia nggak bisa mengoperasikan, ada juga yang mungkin karena kedua orang tuanya harus bekerja sementara anaknya sendirian di rumah dan macam-macam lah problemnya. Nah, kemudian teman-teman Realita FM hadir dengan solusi seperti itu. Jadi ini adalah beberapa hal, beberapa adaptasi yang memang dilakukan oleh teman-teman media menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan tentu hal-hal seperti ini tentu harapan kami juga akan menjadi inspirasi bagi yang lain, dan mudah-mudahan teman-teman juga mulai bangkit begitu. Karena setelah di awal terpuruk karena banyaknya kontrak-kontrak kerjasama yang harusnya menjadi musim panen justru batal, tapi saya pikir beberapa bulan terakhir, sekarang sebulan terakhir lah ya, setelah masa Idul Fitri itu teman-teman media sudah mulai banyak yang beradaptasi dan juga sudah mulai menemukan beberapa celah yang bisa dimanfaatkan untuk kembali mendapatkan
tambahan penghasilan dari berbagai macam kerjasama dengan beberapa mitra begitu, Mbak Ati. Oke, nah Mas Afif dan Cak Parto, kita sapa dulu yang sudah bergabung di YouTube YouTube LPPL Suara Sidoarjo Live ya. Ini ada Mbak Dwi Fitriana. Assalamualaikum Cak Parto dan Pak Afif. Terus terang saya ini takut kalau ada berita tentang COVID kayak under pressure kalau dengerin beritanya. Saya juga ingin sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya Suara Sidoarjo. Pagi ini bersama Pak Zaki yang ada di Sukodono. Selamat pagi Mbak Tika, saya senang sekali dengan program Perspektif. Sekarang akhirnya tiap Jumat saya punya agenda jam 7 sampai jam 8 saya harus dengarkan. Kadang saya juga nonton juga di Suara Sidoarjo program Perspektif ini. Sangat menarik dan mengedukasi dengan gambaran dan suasana yang berbeda dengan hadirnya Cak Parto. Nah, pagi ini saya cuma urun rembuk, tapi mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Karena lingkungan sekitar saya ini saya banyak mendengar bahwa sebetulnya data tentang COVID-19 itu adalah sebuah permainan oleh pemerintah. Terkadang positif COVID tiba-tiba dalam satu hari membludak cukup banyak, tapi dalam satu hari juga yang sembuh juga sangat banyak, sehingga kami orang masyarakat ini menilai dan melihat bahwa itu adalah tidak wajar. Dan bagaimana media ini bisa memberitakan tentang data dan angka yang ada selama ini dalam update COVID-19. Nah inilah saya kadang merasa kasihan justru kepada media karena dia dituntut untuk memberikan informasi yang sesuai dengan data yang ada. Oke, boleh kita tanggapi dulu. Terima kasih untuk Cak Parto, salam kenal untuk Pak Afif dan selamat bertugas untuk Mbak Tika, terima kasih. Boleh kita tanggapi dulu, silakan dengan siapa dulu ini? Cak Parto deh boleh? Oh boleh, saya matur nuwun semua sahabat apresiasi acara ini. Kalau jawaban nanti tidak tuntas kan memang tidak usah untuk dituntaskan. Acara ini juga tidak menjadi alat pemuas, kan gitu kan? Tapi yang penting kepemuasan kita adalah silaturahmi Jumatan. Per Jumat kita sekarang sudah punya agenda loh Mbak Atika. Iya, bukan cuma kita ya, ternyata pendengar juga yang nonton juga. Acara kita Perspektif ini bagi saya adalah bentuk literasi media. Kita harus membangun literasi media kita, bijak bermedia, tidak menyalahgunakan media. Soal angka-angka tiap hari akan ada orang yang wafat, kematian itu satu realitas. Tapi hidup itu adalah juga satu fakta. Atas fakta ini saja, sama dengan para sahabat kalau saya ini sekarang tanya, Mas Afif, Mbak Atika, saya tanya, Mbak Anda sedang duduk? Jawab. Iya, saya sedang duduk. Satu fakta bahwa Mbak Atika ini sedang duduk, itu siapapun orang tahu. Tapi apa boleh saya akan ngomong Anda tidak sedang duduk, tapi tapi kursi yang ada di bawah pantat saudara. Bener enggak? Bahwa kursi itu ada di bawah pantat saudara. Iya. Tika, bener enggak? Enggak, kata-katanya ya kayaknya ya. Jadi ada satu fakta bahwa Mbak Atika duduk di atas kursi. Tapi saya boleh menyatakan enggak, kursi yang ada di bawah pantat. Enggak betul, ya. Jadi ini ada satu fakta yang sama ini saja. Pemberitaannya bisa berbeda. Tadi itu ada yang beda perspektif. Nah, gimana Cak menghadapi situasi untuk itu jadi pendengar, pembaca cerdas bersama perspektif. Nah, ya apa artinya? Biarlah fakta itu terberitakan apapun, tapi kita punya daya penyelia, daya seleksi. Oh, yang gini ini nggak masuk akal, wes nggak usah dirungokno, nggak usah diwoco. Tetapi bukan berarti tidak diketahui. Ingat loh ya, tidak percaya itu fakta yang terberitakan tidak bagus.
biarlah itu menjadi pengetahuan kita, tetapi kita tidak boleh baper soal itu. Kayak tadi itu merasa terteror soal berita itu. Orang meninggal itu kenyataan. Tapi kan kehidupan juga sebuah fakta, dan itu pun memang bisa berbeda-beda. Untuk itu yuk bijak. Iki apa wayahe closing remark? Nek closing remark kok ana pesen saya khusus ini soalnya. Oh gitu. Berarti nanti ke Mas Afif dulu pesannya juga. Nanti baru ke Cak Parto yang menutup ya. Monggo Mas Afif, kita tanggapi dulu. Tadi ada Pak Zaki dan Mbak Dwi Fitriana yang sudah bergabung. Menurut Mas Afif seperti apa? Silakan. Dengar semua bahwa memang manusia hari ini itu tidak bisa lepas dari kehadiran media, apapun bentuknya. Bahkan mungkin kalau di persentase, selama kita membuka mata sampai menutup mata, mungkin bisa jadi kebersamaan kita dengan media itu menjadi waktu yang mendominasi di antara kegiatan-kegiatan kita. Karena memang media sekarang sudah berada di genggaman kita, sehingga mau tidak mau kita harus hidup bersama media yang setiap hari ikut bersama kita. Kalau ibaratnya dulu Pak Cak Parto pernah guyonan, kalau istri ketinggalan di rumah itu nggak apa-apa, tapi kalau HP yang ketinggalan di rumah itu lumpuhnya setengah mati gitu ya. Oke. Nah, artinya apa? Bahwa program-program seperti perspektif ini adalah salah satu program yang sangat-sangat penting dan perlu diapresiasi dari teman-teman radio LPPL termasuk Suara Sidoarjo sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk melakukan literasi media kepada masyarakat. Karena kehadiran media online dan juga media sosial yang berkembang begitu cepat itu faktanya tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat secara umum untuk memiliki literasi media yang baik. Artinya banyak hal yang dimunculkan di media sosial itu dianggap semuanya adalah sebuah kebenaran. Dan betul bahwa kita harus paham bahwa media itu juga ada istilah namanya framing gitu ya. Ada istilah, ada pilihan-pilihan bagi masing-masing media untuk memilih dari sudut mana dia akan memberitakan. Misalnya kalau forum kita ini kan 1 jam misalnya ya, kan misalnya ketika mau ditulis dalam media online misalnya, kan tidak mungkin semua kata yang saya ucapkan atau semua kata yang diucapkan oleh Cak Parto ditulis semuanya, kan tidak mungkin. Pasti ada menit-menit khusus yang menurut penulisnya ini paling menarik, paling mudah untuk yang paling paling mengundang orang untuk membaca, sehingga itulah yang diambil. Nah, semua itu dalam istilah media disebut dengan framing. Karena itu kita sebagai konsumen media itu diharuskan punya kecakapan, punya kemampuan untuk membedakan mana berita yang perlu kita percayai dan mana yang tidak, atau mana yang perlu kita cross check. Selain itu juga mana yang perlu kita share atau kita sebarkan kepada orang lain. Jadi biarkan saja berita itu muncul, tetapi kita harus punya filter, yang punya filter untuk mengizinkan apakah berita itu menjadi konsumsi kita atau enggak. Nah, bagi bedanya kalau dengan media mainstream itu kan atau katakan TV, radio, koran misalnya, atau media online yang terverifikasi, itu kan mereka jelas ada kantornya, ada orangnya siapa, sehingga kalau ada apa-apa itu ngadunya jelas. Tapi kalau media sosial ini kan semua orang disebut siapa tadi bisa menjadi wartawan, sehingga kadang-kadang info yang kita terima itu belum merupakan sesuatu yang belum tentu benar. Contoh kecil misalnya beberapa hari yang lalu menyebar di di grup-grup WA kita bahwa Ibu Gubernur akan melakukan tilang terhadap orang yang tidak memakai masker misalnya. Itu beredar begitu cepat dan begitu luas di berbagai macam grup, dan sayangnya yang menyebarkan pun bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, bukan. Ya sebagian tuh ya ada yang gelarnya sudah doktor gitu ya, terus ada juga yang
mungkin sebagian juga pemuka agama. Nah, hal seperti ini memang bisa terjadi kepada siapapun, sehingga kita harus punya kemampuan untuk memilah dan memilih mana informasi yang perlu kita percaya dan mana yang perlu kita sebarkan. Artinya telepon kita, handphone kita ini disebut sebagai telepon pintar. Karena itu kita sebagai manusia yang benar-benar punya otak dan diberikan anugerah oleh Allah, jangan kalah pintar dengan teleponnya. Kira-kira begitu. Oke, wow, luar biasa nih ya. Pesan penting loh di akhir ini cukup ngena. Akhirnya ini bisa kita, mudah-mudahan kita selalu ingat gitu. Mas Afif luar biasa. Terima kasih. Terakhir ini mungkin kita boleh ke Cak Parto dulu untuk menutup acara kita pagi ini. Cak Parto silakan. Saya matur nuwun semua pada Mas Afif dan seluruh jajaran KPID, Kominfo dan seluruh sahabat kita. Acara ini mudah-mudahan terus bisa memberikan manfaat, sehat, selamat, maslahat, manfaat, bermartabat. Kurang kau begungane, ya. Amin, amin. Lengkap. Kita berliterasi media. Yuk kita belajar begini. Mulai hari ini nanti, tolong seluruh sahabat Suara Sidoarjo dan seluruh pendengar kita, kalau sudah masuk kamar tidur, ojo nggowo HP. Ya, wes pokoknya sudah masuk kamar tidur, HP ditaruh di luar. Nek bangun pertama kali itu yang dicari bojone dewe-dewe. Ojo HP nih, esok jam 2 ngelelir titik langsung HP. Udah HP ditaruh di luar ya, di luar. Ngelelir pertama, noleh nang suami, noleh nang istri, cium dulu, bangunkan apa untuk tahajud, apa untuk sholat subuh, atau yang teman-teman tidak subuh, tidak tahajud ya untuk bangun pagi, cium dulu mereka, bangunkan dengan penuh kasih sayang, ladeni sarapane, semua meriahkan rumahmu dengan aktivitasmu, baru urusan HP, kecuali dino Jumat pari subuh ikuti acara. Sampai di acara ini itu sehat hari ini dulu. Jadi kita jangan sampai tidur nang kamar tidur itu bawa HP pasangane sa anake bareng ceklan HP tok. Mulai hari ini ndak. Kita menjadi tuan dari media. Kita menjadi bose media. Maka kita tundukkan medianya dan bukan kita yang tertundukkan. Belajar berpikir sehat, lebih bagus, berliterasi media lah. Diawali dari mana? Dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Mulai hari ini Mas Zaki, Mbak Fitri, Julia dan para sahabat masuk kamar tanpa HP. Karena masih ada yang bisa dicat, masih ada yang bisa diaktivitasi lebih bagus bersama pasangan, bersama anak di dalam kamarmu daripada kamu bersukaria bersama-sama orang yang jauh di luar kita. Kita bersama-sama bijak bermedia, berliterasi saat pandemi, itulah media beredukasi. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Cak Parto. Oke, luar biasa sekali pagi ini perbincangan kita sangat menarik dan terima kasih juga kita pagi ini Cak Parto juga disapa oleh sahabat-sahabat di LPPL Suara Perintis Kota Sukabumi di YouTube channel Suara Sidoarjo. Iya, luar biasa ya sampai ke sana. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang pagi ini sudah memberikan pencerahan ya, insya Allah ya. Sharing yang luar biasa. Cak Parto insya Allah ketemu lagi pekan depan. Mas Afif mudah-mudahan nanti kita ada agenda rutin ya ke depan untuk bisa ngobrol lagi di program Perspektif. 2 minggu pisan Mbak. 2 minggu sekali nanti gantian dengan Mas Wagub ya. Oke, Mas. Iya, salam untuk rekan-rekan di KPID Mas Afif. Ya, assalamualaikum Cak Parto, terima kasih juga. Iya. Terima kasih juga untuk semua radio LPPL yang sudah bergabung di program Perspektif pagi hari ini. Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Pradia Suara Tuban, Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyup Rukun Tulungagung, Ersal Nganjuk Mahardika FM Kota Blitar, Wika Kabupaten Mojokerto,
Praja Angkasa Trenggalek, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Suara Sampang, Suara Bangkalan, Suara Gresik, Ralita Pamekasan, Magetan Indah, dan Suara Ngawi. Sampai jumpa lagi di perspektif pekan depan dalam tema tentunya yang akan berbeda dan menarik juga. Perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas. Suara Sidoarjo, informatif, cerdas, menghibur. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar sahabat? Salam jumpa dalam Buletin Jawa Timur edisi 24 Juli 2020. Baik, untuk informasi yang pertama, datang dari Mega Kristi RGR FM Tulung Agung. Beasiswa pelajar yatim dari Yatim Mandiri. 5 pelajar yatim dengan diantar oleh 2 orang pengurus yatim mandiri diterima Bupati Tulung Agung Marioto Birowo di Pendopo. Kelima pelajar tersebut adalah penerima beasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di Sekolah Unggul Insan Cendekia Mandiri Boarding School di Sidoarjo, yakni sebuah lembaga pendidikan yang mengembangkan kurikulum modern dipadu dengan program hafalan Al-Quran yang mencetak alumni yang berkarakter unggul sekaligus berkepribadian Qurani yang bertujuan sukses dunia akhirat. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan dukungan dan apresiasinya atas dedikasi dan kepedulian yatim mandiri dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat anak yatim. Bupati berharap kegiatan seperti itu akan terus dikembangkan di masa-masa mendatang. Kepada para penerima beasiswa, Bupati juga berpesan agar bantuan beasiswa ini bisa menjadi motivasi untuk menambah wawasan dan juga skill dalam pendidikan agar mereka bisa menjadi manusia yang berguna di masa mendatang. Di antara kelima anak tersebut, salah satunya adalah anak dengan prestasi sebagai juara pencak silat se-Asia yang digelar di Singapura, yakni Yazid Mubarak, 15 tahun, warga dari desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Kemudian bersama Ninda Alivia Persada FM Kabupaten Blitar membawa kabar menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar akui permintaan hewan kurban keluar daerah mulai meningkat. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Adi Andaka menyampaikan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha permintaan hewan kurban keluar daerah meningkat. Peningkatan itu terjadi mulai awal bulan Juli sampai dengan sekarang. Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 permintaan hampir sama dengan tahun sebelumnya. Ia mengatakan
mengatakan sebelum hewan dikirim, pihaknya menghimbau kepada penyedia hewan kurban agar terlebih dahulu mengurus surat kesehatan hewan atau SKKH ke Dinas Peternakan dan Perikanan, karena sesuai ketentuan berlaku, pengiriman hewan keluar wilayah wajib disertai dengan SKKH. Sehingga dengan adanya SKKH, hewan yang hendak didistribusikan ke pembeli sudah terjamin kesehatannya. Untuk itu, pihaknya meminta seluruh penjual hewan kurban agar memperhatikan himbauan ini. Hewan yang mau keluar Blitar bisa daerah tujuan nanti minta itu juga kami siapkan. Sebelum itu harus kita lab dulu, dengan penyakitnya maupun kesehatan semuanya kita periksa. Berdasarkan data yang masuk, hingga kini sudah banyak hewan kurban dari Kabupaten Blitar yang dikirimkan ke beberapa kota besar, diantaranya di Surabaya, Jakarta, dan Jawa Tengah. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM Blitar. Menuju Akmal Mustafa Suara Ngawi, Polres Ngawi mengajak masyarakat Kabupaten Ngawi untuk tertib berlalu lintas menuju adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru membuat seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Salah satunya harus beradaptasi untuk mematuhi rekayasa lalu lintas physical distancing, antrian traffic atau starting grid. Jadi untuk pengguna transportasi roda 4, ketika lampu trafik menyala merah, untuk berada di belakang rambu-rambu yang sudah digarisi marka. Sedangkan bagi pengguna transportasi roda 2, ketika lampu trafik menyala merah, pastikan kendaraan berada di depan garis marka yang sudah diberi tanda. Selain tertib berlalu lintas menuju adaptasi kebiasaan baru, Polres Ngawi juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Ngawi untuk ikut menyukseskan operasi Patuh Semeru 2020 yang digelar mulai kemarin 23 Juli sampai 5 Agustus 2020. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya sahabat, informasi datang dari Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. BPBD lakukan penyemprotan disinfektan di kantor DPRD. Menyusul adanya satu anggota DPRD Kota Probolinggo dan seorang pegawai di sekretariat DPRD yang positif terkena virus corona, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyemprot desinfektan secara rutin ke semua kantor, ke semua ruangan di kantor yang terletak di Jalan Suroyo itu. Seperti yang tampak terpantau pada hari Selasa 21 Juli kemarin. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin memantau secara langsung proses penyemprotan yang dilakukan oleh petugas BPBD. Saat ini, kantor DPRD sedang ditutup untuk sementara. Para pegawai sekretariat pun tidak tampak beraktivitas. Hanya ada sekretaris DPRD dan para kabak. Habib Hadi menyampaikan bahwasannya pihaknya langsung melakukan penyemprotan di mana titik-titik aktivitas pasien yang terkonfirmasi positif. Hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur baku yang menjadi SOP untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pada fasilitas pemerintahan, untuk mencegah penyebaran tersebut juga sudah diberlakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan usai rapat. Wali Kota berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan menerapkan protokol kesehatan untuk kebaikan diri sendiri, orang tercinta, dan sekitar. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Berlanjut dengan Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar. Agar tidak mengganggu pengguna jalan lain, Dinas Perhubungan Kota Blitar buat aturan bagi pesepeda di jalan raya. Sobat Dinas Perhubungan Kota Blitar tengah menyiapkan aturan bagi pesepeda yang melintas jalan raya agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Mengingat saat ini animo masyarakat untuk bersepeda sangat tinggi. Priyo Suartono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 22 Juli 2020 mengatakan aturan ini sebagai pedoman tata tertib bagi para pesepeda di jalan raya. Namun dalam aturan ini nantinya tidak mengatur soal sanksi atau tilang bagi pesepeda. Mereka yang melanggar nantinya hanya dikenai sanksi teguran. Priyo mengatakan pesepeda perlu diatur agar tidak membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain, apalagi saat ini kegiatan bersepeda menjadi tren baru di tengah masyarakat. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, tidak semua pesepeda tertib saat di jalan raya. Banyak yang mengendarai sepedanya secara berkelompok dan berjajar. Menurut Priyo, kondisi itu bisa membahayakan pesepeda dan pengguna jalan lainnya. Selain dilarang berjajar, pesepeda juga dilarang untuk membawa barang-barang yang membahayakan pengendara. Mereka juga diwajibkan untuk menggunakan alas kaki, helm, rem standar, dan menyalakan lampu saat malam hari. Ya,
mengatur tentang itu, kewajiban pengendara sepeda itu apa. Misalnya harus pakai helm, melengkapi pakai alas kaki, terus malam pakai reflektor, remnya standar dan Priyo menegaskan dalam waktu dekat pihaknya juga akan menambah fasilitas jalur khusus dan tempat parkir bagi pesepeda. Kirana Nisa, Mahardika FM. Beralih ke Agustin Merdekawati membawa kabar, terdampak wabah penjualan hewan kurban merosot. Hari Raya Idul Adha tinggal 9 hari lagi, namun sejumlah lapak penjualan hewan kurban dadakan yang biasanya banyak ditemui di pinggir jalan belum terlihat. Menghilangnya para pedagang dadakan diduga akibat minimnya minat masyarakat membeli hewan kurban dalam kondisi pandemi. Pada Idul Adha tahun 2019, total ada belasan ribu ekor hewan yang terjual, yakni kambing sebanyak 10.967 ekor, sapi 1.668 ekor, domba 1.469 ekor, dan kerbau 1 ekor. Kepala Dinas Pertanian Dispertan Nganjuk Yudi Ernanto mengatakan, meski penghitungan belum final, merosotnya jumlah penjualan hewan kurban bisa dilihat sejak sekarang. Indikasinya, lapak penjualan hewan kurban yang biasanya hanya ditemui di tepi jalan, saat ini tidak terlihat, karena biasanya sebulan sebelum Idul Adha sudah banyak yang berjualan. Terkait menghilangnya pedagang hewan kurban dadakan, menurutnya bisa karena beberapa faktor, diantaranya pedagang musiman khawatir hewan ternak mereka terpapar virus jika dijual di pinggir jalan, sehingga mereka memilih tidak berjualan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Kemudian berlanjut ke Suara Pasuruan dengan Sofia Latif dengan informasi pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar sidak penerapan disiplin protokol kesehatan. HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan bersama Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati dan Forpimda Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Pasuruan menggelar sidak penerapan disiplin protokol kesehatan Rabu 22 Juli 2020 kemarin. Sidak kali ini dibagi menjadi 2 tim. Bupati bersama AKBP Rofik Ripto Himawan Kapolres Pasuruan, Sudiono Fauzan Ketua DPRD dan AFS Dewantoro Ketua Pengadilan Negeri Bangil melakukan sidak di wilayah timur, yakni Pasar Bangil, Pasar Beji, Pasar Purwosari, Pasar Pandaan dan beberapa perusahaan. Sedangkan Wabub bersama AKBP Arman, Kapolres Pasuruan Kota dan lainnya melakukan sidak di wilayah timur, diantaranya Pasar Sidogiri, Pasar Warungdowo, Pasar Rangge, Pasar Winongan, dan Pasar Ngopak. Itu keterangan yang disampaikan Bakti Jati Permana, Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan. Dari hasil sidak selama hampir 3 jam tersebut, masih dijumpai warga yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, minimal memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Ya, jadi target sasaran kita yang pasti meliputi utamanya pasar sekarang, kemudian pelaku-pelaku usaha, termasuk perusahaan, pabrik, ada beberapa tempat wisata juga hari ini yang tentunya kita lihat bersama-sama untuk memberikan yang pertama memang sosialisasi, edukasi kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan bahwa pendisiplinan protokol kesehatan ini adalah kebijakan pemerintah pusat ya yang sudah dijabarkan oleh Pemkab Pasuruan oleh Peraturan Bupati untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Informasi beralih ke Putri Rizkiana, Suara Gresik. Dinas Perikanan luncurkan program untuk nelayan yang terdampak COVID-19. Melalui program yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik untuk mensejahterakan nelayan yang memiliki upah di bawah UMR sekaligus yang terdampak COVID-19 membuat sejumlah nelayan merasa terbantu. Kepala Dinas Perikanan Hoirul Anam mengatakan bahwa pihaknya memberikan pelatihan kepada nelayan supaya membuat nilai jual hasil tangkapannya menjadi bernilai ekonomis tinggi. Kita memiliki program dan sudah kita lakukan yaitu bagaimana sih nelayan yang pendapatannya sangat terbatas, bagaimana sih pembudidaya yang ekonominya itu di bawah garis atau di bawah UMR pendapatan bulanannya itu memiliki nilai tambah dengan pekerjaan sebagai nelayan maupun pembudidaya ini. Maka kita ada program yaitu bagaimana nilai ikan ini akan naik. Suatu contoh, 1 kilo bandeng yang isinya itu 3 atau 4 ekor itu kalau dijual hanya sekitar 15.000. Tapi bagaimana nilai dasar 15.000 ini bisa lebih dari sekedar itu.
Harapannya semoga para nelayan dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan para pelaku di bidang perikanan. Saya, Putri Rizkiana, mengabarkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Menuju Panjiharto, Suara Sidoarjo. Sebelum dibuka kembali, pengelola Pulau Lusi lakukan simulasi bagi wisatawan yang akan berkunjung. Pulau Lusi di Kecamatan Jabon sebagai satu di antara destinasi wisata di Kabupaten Sidoarjo akan segera dibuka. Sebelum dibuka, simulasi penerapan wisata dengan protokol kesehatan telah dilakukan di Pulau Lusi pada Jumat 17 Juli lalu. Simulasi ini dihadiri oleh Disporapar Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan Forkopimka Kecamatan Jabon. Joko Supriyadi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, pada Suara Sidoarjo Rabu lalu mengatakan, saat ini pihak pengelola Pulau Lusi sedang berusaha memenuhi beberapa ketentuan yang harus dijalankan untuk membuka kembali destinasi wisata tersebut. Ya, kita memang sedang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh berbagai instansi ya, termasuk di kepariwisataan. Untuk destinasi wisata tertentu itu memang harus dilakukan protokol kesehatan dengan baik secara ketat. Sahabat, Joko Supriyadi bilang, Disporapar sendiri akan terus memantau perkembangan destinasi wisata Pulau Lusi meskipun Pemkab Sidoarjo bukan merupakan pengelola Pulau Lusi. Demikian Panjiharto, Suara Sidoarjo. Baik sahabat, informasi dari Kolik Maulidi Realita FM Pamekasan membawa berita Bazar Hewan Kurban. Bupati Pamekasan harap hewan ternak menjadi alat kesejahteraan bagi masyarakat. Bazar Hewan Kurban berbasis syariah yang digelar di Desa Samatan, Kecamatan Propo, diharapkan oleh Badrut Tamam, Bupati Pamekasan, menjadi alat kesejahteraan bagi masyarakat. Di samping itu juga perlu meningkatkan sumber daya agar kualitasnya semakin bagus, daya jualnya semakin mahal, dan mendorong penghasilan yang mensejahterakan. Menurut Bupati Badrut Tamam, hewan ternak ini menjadi bagian komoditas penting yang perlu diperhatikan oleh dinas terkait dan menjadi bagian dari ketahanan pangan dan peternakan Kabupaten Pamekasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bupati juga meminta agar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memperhatikan kesehatan dan mendorong agar para peternak mampu menjadikan hewan ternaknya sebagai alat kesejahteraan, sekaligus dapat menjadi desa peternakan sebagai wujud desa tematik. Sapi yang sekarang kita pamerkan untuk kemudian dibeli oleh kita semua, untuk menginspirasi kita semua bahwa di sapi, domba, dan kambing ini menjadi bagian dari alat kesejahteraan, di samping juga bagian yang lain. Saya kira kita semua perlu terus meningkatkan sumber daya untuk kemudian bagaimana sapi yang ada ini dagingnya semakin bagus, kemudian daya jualnya bagus, dan mendorong penghasilan yang mensejahterakan. Bupati Badrut juga mendorong seluruh peternak hewan agar bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, agar desa tematik nanti ada yang menamakan Desa Peternakan dan Pertanian. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Terakhir informasi dari Amanda Suara Madiun. Pemkot Madiun menerima piagam penghargaan pencapaian respon rate terbaik ketiga di sensus penduduk online. Pemerintah Kota Madiun menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur atas capaian respon rate terbaik ketiga yang melebihi target dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online atau SPO yang dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 29 Mei 2020. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Timur kepada Wali Kota Madiun bertempat di halaman Balai Kota Madiun Kamis 23 Juli 2020. Wali Kota Madiun Maidi usai menerima penghargaan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Madiun yang sudah ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan sensus penduduk online. Setidaknya terdapat 74.000 orang atau mencapai 40,59% masyarakat yang telah berpartisipasi mengikuti sensus penduduk menggunakan daring. Kedepan pihaknya akan meningkatkan sarana penunjang agar keikutsertaan masyarakat semakin meningkat. Kerjasama yang cukup bagus dan kita mencoba IT kita yang ada di kota ini cukup lumayan, bahwa kita sudah punya 1.000 sekian VIP dan semangatnya masyarakat apa yang menjadi program pemerintah khususnya sensus ini juga antusias sekali. Maka dengan kondisi ini insya Allah nanti kita tingkatkan program-program apa yang kira-kira itu perlu didukung pemerintah, apakah IT-nya kurang bagus atau sosialisasinya kurang, insya Allah program-program yang lain nanti akan kita sempurnakan lagi khususnya dengan statistik. Ini yang penting itu. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan, menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Madiun atas kontribusinya yang telah berperan aktif dalam mensukseskan pelaksanaan sensus penduduk online 2020. Saya Amanda, Radio Suara Madiun. Baik sahabat, demikian tadi informasi Buletin Jawa Timur 24 Juli 2020. Saya Kiki Deslia, sampai jumpa.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Memang aku tak selalu hadir dalam mimpi